Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu lagi di kajian rutin kita, kajian Jumat petang online. Pada hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh Habib Ahmad. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Untuk sore ini beliau akan menyampaikan sirah terkait peperangan Ar-Riqa dan kejadian penting di dalamnya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz Ahmad untuk mulai kajian. Fadhil Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung dan meneruskan pembahasan kita ya mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau yang beliau sabar di dalamnya dan bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Yang kali ini kita akan membawakan sesuai dengan urutan daripada kejadian-kejadian yang terjadi, yang mana sebelum ini kita membahas bersama-sama mengenai Ijla Bani Nadir, yaitu Yahudi Bani Nadir yang diusir oleh Rasul SAW dan dikeluarkan oleh Nabi karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Ya, dan sekarang kita membahas mengenai peperangan namanya peperangan Dzatur Riqa. Dzatur Riqa. Peperangan ini terjadi pada tahun keempat ya dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun keempat terjadi peperangan namanya Dzatur Riqa. Peperangan ini kenapa dinamakan Dzatur Riqa? Kalau Dzatur Riqa itu artinya dalam kita ngartikan itu yang memiliki tambalan-tambalan. Riqa artinya ruq'ah, bolongan yang ada tambalannya, ada ikatan. Kenapa? Ya, di sini ada memang kejadian yaitu ghazwah tersebut atau peperangan tersebut ke arah daerah Najd. Daerah Najd itu orang-orang yang pernah sebelum ini kita ceritakan pada 2 kali pertemuan yang lalu kalau nggak salah, mengenai orang-orang atau Bi'ru Ma'unah, yaitu ketika orang-orang membunuh dan menipu Rasulullah SAW dengan membunuh para sahabatnya, 70 sahabat yang diminta untuk mengajarkan mereka berdakwah pada kota mereka, ternyata mereka semua dibantai dan dibunuh. Nah, ketika itu mereka ini banyak mengganggu, maka Rasulullah SAW sebelum mereka membuat suatu pasukan atau bergabung atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka Rasulullah SAW beliau mengajak para sahabat untuk memerangi orang-orang tersebut yang berada di daerah Najd. Maka ketika Rasulullah SAW berangkat ke sana bersama para sahabat, diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa seorang sahabat yang ikut dalam peperangan tersebut, beliau mengatakan, kenapa dinamakan Dzatur Riqa? Kata beliau, di saat itu kita pergi dalam peperangan, jumlah kita itu lumayan banyak, tetapi kendaraan yang kita miliki sedikit. Kendaraan yang kita miliki sedikit. Unta-untanya tidak cukup untuk kita semua. Apa yang terjadi? Akhirnya hampir setiap 6 orang gantian 1 unta. Jadi unta itu bisa dinaiki maksimal 2 orang. Yang lain jalan. Kemudian turun. Yang lain naik. Begitu. Bergantian. Kadang-kadang 1 unta bisa sampai 6 orang bergantian. Artinya 2, 3 kali sip-sipan dia gantian. Seperti itu. Sehingga kata Abu Musa al-Asy'ari, ketika saya berjalan dan teman-teman saya berjalan, banyak sekali dari mereka yang terluka kakinya saking jauhnya perjalanan. Dan
kaki mereka bahkan ada yang sampai tagatta'at adfaruna. Ya, mereka mengatakan kuku kami sampai ada yang copot, putus kukunya karena perjalanan yang panjang dan sering jalan. Sehingga ketika banyak luka di kaki mereka, mereka merobek dari pakaian-pakaian mereka, sebagian dari kain, diikat, ditambalkan, diikatkan ke kaki-kaki mereka, makanya disebut Dhatur Riqa. Mereka mengatakan seperti itu karena kejadiannya luar biasa, memang dalam keadaan yang sulit. Ya. Lalu kejadian yang di sini, ini penyebab atau sebab dinamakannya Dhatur Riqa. Dalam peperangan ini Rasulullah SAW sampai kepada daerah tersebut, ternyata mereka semua telah kabur. Mereka semua yang tadinya ingin memerangi Nabi SAW, setiap hari mereka tahu bahwa Rasulullah mulai mendekat dengan para pasukannya, dengan para sahabatnya, mereka tambah menggigil, tambah ketakutan. Akhirnya sebelum Rasulullah sampai, mereka semua kocar-kacir dan jauh dan tidak mau dan tidak berani untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasul SAW, yang beliau sendiri sebutkan dalam hadisnya. Beliau sebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan salah satu keutamaan yang Allah berikan kepadaku, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ru'b. Artinya musuh-musuhnya merasa takut kepada Rasul sebelum Rasulullah datang, bahkan sebulan sebelum Rasulullah menyerang mereka. Jadi ini suatu pertolongan yang Allah berikan, yaitu takutnya musuh kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mengurangi daripada jumlah orang-orang yang terbunuh dan pertumpahan darah. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali, setelah tinggal di sana berapa hari, melihat keadaan dan mengecek keadaan, ternyata mereka semua tidak ada yang berani menghadapi Nabi SAW. Rasulullah kembali. Selesai urusan peperangan tersebut, selesai di sini. Tapi walaupun peperangan itu sangat singkat dan hanya cuma pergi saja dan kembali tanpa adanya perlawanan dari mereka, tetapi di dalam peperangan ini ada beberapa kejadian yang ingin kita sampaikan dan kita berikan dan beritahukan kepada antum sekalian, kepada kita semua, agar kita mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut, di mana di dalamnya banyak pelajaran untuk kita. Ya, yang pertama, pelajaran yang pertama yang kita akan ambil, yaitu hadis Abu Musa yang tadi kita sebutkan. Para sahabat pergi ke Dhatur Riqa dalam keadaan tidak memiliki kendaraan yang mencukupi mereka. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk semangat berdakwah, untuk semangat menemani Nabi Muhammad SAW, berjuang bersama Rasulullah SAW. Dengan ini kita tahu bagaimana perjuangan para sahabat. Ya, mereka tidak mudah dan bukan tujuan mereka untuk mencari kekayaan atau mencari harta, tetapi tujuan mereka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Allah. Bahkan Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari ketika bercerita hal tersebut, beliau mengatakan, "Lamma kunna na'subu ala arjulina min al-khalq," Abu Musa bihadzal hadits, "thumma kariha dzalik, ka'annahu kariha an yakuna syai'an min 'amalihi afsha." Abu Musa ketika menceritakan itu kita kejadian begini-begini sehingga kita mengikat setiap kaki kita, setelah itu dia diam. Artinya beliau sepertinya menyesal kenapa beliau cerita hal tersebut. Maksudnya, kenapa beliau menceritakan kejadian-kejadian yang sifatnya perjuangan mereka untuk Allah dan Rasulnya diceritakan kepada orang lain, takutnya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah karena ada pamer. Ya subhanallah, mereka dididik oleh Allah, oleh Rasul SAW untuk ikhlas dalam beramal. Ya, termasuk hal yang membuat amalan kita tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal lalu bertujuan untuk cari nama. Ya, ketika kita beramal sesuatu, ya itu infak, ya itu apa saja, lalu kita ingin dikenal orang, ingin diketahui orang, ingin disampaikan kepada orang, hal tersebut menandakan ketidakikhlasan di dalam beramal. Kadang sesuatu yang mengurangi kualitas suatu amalan, walaupun sudah dilakukan amalan tersebut dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah dia mengamalkan, lalu dia menyebut-nyebut, dulu saya yang mengerjakan.
Dulu, oh kalau begini sih saya dulu pernah berbuat begini. Saya juga dulu suka menyebut daripada keutamaan yang pernah dia lakukan. Hal tersebut bisa menggugurkan pahala amalan yang pernah kita lakukan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut dan Allah contohkan kepada sedekah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nah, ya wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan cara dengan cara menyebut-nyebutnya di depan orangnya, pamer dengan amalan tersebut atau mengganggu orang yang kalian beri infak. Kata Allah, jangan sekali-kali melakukan hal tersebut karena amalan tersebut bisa membatalkan sedekah kalian. Dari hal tersebut meresap dalam hati para sahabat. Salah satu Abu Musa al-Asy'ari mengatakan hal tersebut kejadian padahal beliau dengan polosnya menceritakan hal tersebut bukan karena ingin cari nama, bukan karena takut begini dan begitu. Tetapi ketika beliau ucap hal tersebut, beliau diam habis itu. Habis itu nggak mau lagi nyebut, nggak mau apa. Para teman-temannya atau murid-muridnya merasakan bahwa la'allahu kariha an yakuna ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afsyah. Sepertinya dia telah menyesali atau tidak suka ada suatu amalan yang pernah dia lakukan karena Allah dan Rasul-Nya, dia ceritakan kepada orang. Maka itu kita ini sebagai pelajaran nih sedikit. Yaitu apa? Kalau kita beramal baik sebisa mungkin tidak perlu menceritakan kepada orang. Ini poin. Ya, kecuali kalau memang amalan tersebut atau perbuatan tersebut untuk dicontoh misalnya atau untuk orang-orang melakukan seperti itu atau ada tujuan yang lain yang baik. Tetapi kalau tidak, lebih baik jangan sebutkan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan ataupun jasa-jasa yang pernah kita lakukan di depan orang karena hal tersebut bisa menggugurkan pahala amalan yang kita lakukan. Ya. Banyak ada orang dikatakan mengundang makan. Ketika mengundang makan, ya kumpul, orang-orang pada kumpul, panggil anaknya. Anakku, fulan, bawain tuh taplak yang dulu kita beli waktu haji. Bukan haji yang ini, 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya yang haji waktu itu, bawain ke sini. Kata orang-orang, Masya Allah, ingin menggugurkan pahala 3 haji sekaligus. Ya, maksudnya apa? Perbuatan semacam itu, keinginan untuk pamer dalam amalan dan taat kepada Allah yang sebenarnya hanya diperuntukkan untuk Allah, itu bisa-bisa membatalkan pahala daripada amalan tersebut. Makanya kita harus hati-hati, jangan sembarangan. Kita berbuat ini dan itu, nggak usah sebutin di depan orang. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya kalau kita menyebarkan atau menyebutkan, apalagi sekarang zamannya pamer. Orang-orang dikit-dikit status, sedekah sedikit, update status, baru bangun malam sedikit, update status, baru ngadir pengajian, update status, menunjukkan kepada orang bahwa saya ini lagi ngaji, saya ini lagi qiyamul lail, saya ini lagi berbuat baik, saya ini, ya Allah, terus amalan yang buat Allahnya mana? Nah, apakah semua amalan kita untuk orang? Ya, ini pelajaran yang pertama kita ambil. Kedua, ada beberapa cerita yang terjadi di keadaan di peperangan tersebut. Yaitu kejadian salatul khauf. Salatul khauf. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika dalam peperangan Dzatur Riqa itu yang memang tidak ada pertumpahan darah, artinya tidak ada peperangan, tetapi mereka ketika tinggal yang tadi saya sebutkan, Rasulullah tinggal beberapa hari di sana, berkemah di sana menunggu apakah ada serangan, apakah ada orang yang mau ini, beliau cek daripada keadaan, memang betul. Ada beberapa golongan yang mereka itu mengintai Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika mereka sedang beristirahat. Artinya keadaannya dikhawatirkan. Dan ada sebagian dari mereka bahkan sudah mulai mendekat. Tetapi tidak maju, tidak menyerang. Dan tidak terjadi peperangan. Sehingga ketika Rasulullah SAW melihat keadaannya seperti itu, sedangkan mereka mepet waktu mau sholat, dan posisi musuh bukan menghadap kiblat. Artinya bukan ngarah ke arah kiblat, bukan di depan mereka, tetapi di belakang atau di samping. Apa yang Rasulullah perintahkan, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sholat. Ketika mereka datang waktu sholat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sholat sebagai imam. Allahu Akbar, dibagi dua pasukan Nabi. Separuh sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Separuhnya lagi mereka berjaga-jaga di sekitaran, ke belakang melihat takut ada musuh yang datang atau ada serang. Waspada. Yang lain sholat bersama Nabi. Rasulullah sholatnya ketika itu sholat duhur atau sholat asar. Sholatnya bakal 2 rakaat karena sedang dalam keadaan musafir, qasr. Rasulullah sholat rakaat yang pertama. Setelah rakaat pertama Rasulullah berdiri, Rasulullah membaca dengan panjang. Para sahabat yang sudah berdiri di rakaat yang kedua itu tadi, mereka mufaraqah, berniat untuk berpisah dengan Nabi, sholatnya dilanjut sendiri. Lalu mereka ruku', itu pasukan semua nih. Mereka ruku', mereka sujud, mereka salam. Setelah itu mereka bangun. Rasulullah masih berdiri, masih membaca Al-Quran, masih sholat. Mereka pada bangun, bergantian dengan teman-teman mereka yang berjaga masuk ke dalam sholat. Semua bersaf. Dan mereka Allahu Akbar, ngedapetin rakaat kedua dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sholat. Rasulullah lanjut sholatnya, dan mereka ikut sholat bersama Nabi sampai Rasulullah SAW, dan mereka melanjutkan untuk menyelesaikan sholat mereka. Dari sini diajarkan adanya sholatul khauf. Sholat karena takut. Sholat karena keadaan-keadaan yang genting. Dan ada hal atau kemungkinan untuk berjaga. Maka diperintahkan sholat. Dengan cara seperti itu. Ikhtalafal ulama. Para ulama ini berbeda pendapat. Sholat khauf yang semacam ini sebenarnya bisa saja dilakukan 2 kali. Sholat aja pertama sama Nabi. Kemudian Rasulullah selesai, mereka berjaga, kelompok yang 2 bikin jamaah lagi. Bisa. Bisa. Tapi perintahnya nggak seperti itu. Allah perintahkan suruh semua sholat sama Nabi. Bagi 2. Ada lagi kejadian bukan seperti itu. Ketika musuh di depan mereka, apa yang terjadi? Yang pertama, sholat. Ruku' dan sujud. Jadi softnya dibagi 2. Soft 1 dan soft 2 atau lebih. Alhasil diparuh pasukannya. Soft pertama atau soft yang di depan, mereka ruku' dan sujud. Sedangkan soft yang kedua, nggak boleh ruku', nggak boleh sujud. Tetap berdiri. Menanti. Kenapa? Berjaga. Takut ketika mereka ruku' dan sujud, ada yang nyerang. Mereka menjaga. Sambil sholat, sambil waspada menjaga daripada pasukan atau orang-orang yang menyerang. Sampai pasukan tersebut mulai mau berdiri, mereka ruku' dan sujud. Bergantian untuk berruku' dan sujud. Dan dibolehkan hal tersebut khusus di dalam sholatul khauf. Padahal kalau sholat biasa, jamaah, kita ketinggalan sama imam sekian rukun, batal sholat kita. Tapi untuk sholatul khauf diperintahkan seperti itu. Agar mereka semua sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi, di sini ada ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan sholat berjamaah. Itu pertama, poin pertama. Poin kedua yang mungkin sulit untuk kita dapatkan setelah mereka, yaitu mereka diperintahkan untuk tetap sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Walaupun sholat berjamaah bisa dilakukan sendiri-sendiri 2 kali atau 3 kali, bikin aja 3 golongan. Golongan pertama sholat bersama Nabi, golongan kedua sholat bersama sahabat yang lain, selesai. Nah, tidak bisa begitu. Allah perintahkan semuanya sholat sama Nabi. Tapi caranya bagaimana? Karena caranya genting, ya udah caranya seperti ini dan seperti itu. Karena itu, para ulama berbeda pendapat. Apakah sholat semacam ini tetap disunnahkan, tetap dianjurkan, tetap dibolehkan dilakukan dalam keadaan genting seperti perang dan yang lainnya, walaupun setelah wafat Nabi? Artinya, kalau sekarang pasukan mau pada perang, mau sholat, itu sholat aja dulu. Kan bisa seperti itu, boleh. Apakah tetap kita lakukan seperti yang dilakukan para sahabat bersama Nabi? Sholat bareng-bareng, lalu pasukan pertama menjaga, atau pasukan pertama ikut sholat, yang kedua dia jaga dulu. Setelah pasukan pertama selesai sholatnya, pasukan kedua ikut sholat dengan imam yang pertama. Itu gimana? Para ulama berbeda pendapat. Madzhab Imam Syafi'i dan Malik, Imam Ahmad, mereka mengatakan hal semacam ini tetap sunnah.
Tetap dianjurkan seperti itu. Jadi kalau kita dalam keadaan genting, sholat khauf seperti itu. Sholat dengan kaifiyah, dengan cara yang semacam itu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Sholatul khauf itu khusus bersama Nabi Muhammad SAW. Sekarang nggak ada Nabi. Kalau sekarang, sholat aja masing-masing. Ini tunjuk fulan jadi imam, sholat, habis itu jaga. Yang satu lagi, sholat selanjutnya, habis itu menjaga begitu. Itu mudah. Nah, tapi kalau sholat khauf seperti ini kan agak repot kaifiyahnya, caranya, tata caranya. Maka dari sini kita tahu bahwa sholat di belakang Nabi Muhammad tidak sama seperti sholat di belakang orang lain. Ya, buktinya Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan genting seperti itu tetap sholat. Bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Qur'annya, fa'in khiftum farijalan aw rukbanan, dan apabila kalian dalam keadaan sangat takut, artinya musuh nyerang, misalnya kita lagi sholat, tahu-tahu musuh nyerang, itu gimana sholatnya? Jangan dibatalin. Oh, terus gimana? Perangin. Loh, kan kita gerak, kita ke kanan, ke kiri, nggak ada sujud, nggak ada ruku, nggak apa, gimana kita lagi perang? Kata para ulama, sesuai dengan firman Allah, farijalan aw rukbanan, mau pakai lari-lari, pakai jalan, atau rukban, atau menggunakan kendaraan seperti kuda dan semacamnya, tetapi sholatlah kalian dalam keadaan seperti itu. Artinya sholat jangan diputus, tetap kalian dalam keadaan sholat, walaupun dalam keadaan berperang dengan senjata kalian. Ya, rukuk dan sujudnya dengan takbir aja, Allahu Akbar, rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Dah, dia melanjutkan sholatnya. Dari sini berarti apa? Sholat itu sangat penting. Ya, sholat itu nggak bisa dinegosiasi. Ya, berapa banyak orang yang sedikit alasan, sedikit urusan yang kadang-kadang nggak ada ini, udah deh nanti sholatnya, tinggalin sholat. Kadang-kadang kejadiannya maaf seperti orang-orang di perkantoran khususnya yang kembali pulang, jadwal pulangnya jam 5 sore kadang-kadang, keluarlah dia dari rumah, kena macet, Masya Allah Jakarta macet. Apa yang terjadi? Maghrib kadang-kadang lewat. Kenapa? Musafir tidak, nanti sholatnya sama Isya. Kadang-kadang ada orang kejebak macet atau dalam keadaan sholat asar dia tinggalkan. Kenapa? Udah macet, nggak sempat sholat asar. Padahal dia bisa menepi. Ngisi bensin bisa. Jajan bisa. Beli gorengan bisa. Tapi untuk berhenti sholat nggak bisa. Saya lagi sibuk, saya nggak bisa. Dengan berbagai alasan, ya bajunya kotor lah atau apalah, nggak jadi alasan. Pakaian kau bisa beli. Tempat masjid, bahkan sholat itu nggak harus di masjid. Siapa bilang sholat harus di masjid? Nggak ada. Kalaupun kita dalam perjalanan, waktu mepet, sholat di jalan. Ya walaupun jangan tengah-tengah jalan, lintas orang nanti, lintas mobil. Tapi maksud saya, boleh sholat. Bisa dilakukan dimanapun. Walaupun kita alhamdulillah di negeri Indonesia ini, ya Allah, di Jakarta atau di mana, berapa banyak tempat sholat, musola di mana-mana, masjid di mana-mana, ya, musola bahkan ada di tempat setiap pom bensin ada musola, Masya Allah, negara yang luar biasa, memiliki fasilitas-fasilitas yang membantu, mendukung kita, ya, untuk bisa melaksanakan sholat dengan baik. Berarti kita lihat perjuangan para sahabat disuruh untuk sholat, dan sholat berjamaah itu memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Dan sholat di belakang Nabi Muhammad SAW memiliki nilai yang luar biasa, yang itu adalah keberuntungan yang kita tidak bisa peroleh, tetapi diperoleh oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sholat di belakang Nabi Muhammad itu luar biasa. Ya, sekali sholat saja bersama atau di belakangnya Rasulullah itu sudah suatu kemuliaan yang luar biasa. Bagaimana mereka perang bareng Nabi, jalan bareng Nabi, makan bareng Nabi, susah payah bersama Nabi, sholat di belakang Nabi, mendengarkan firman Allah dari Nabi SAW, mendengarkan, melihat daripada mukjizat langsung di mata mereka, kejadian-kejadian. Subhanallah. Betapa beruntungnya para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka bersama Rasulullah SAW dan berjuang bersama Nabi Muhammad. Lalu ada pelajaran lagi yang disebutkan oleh para ulama. Kejadian yang terjadi, jadi ghazwah atau peperangan Dzatur Riqa tersebut, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari, dalam hadis dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Jabir bin Abdullah menceritakan
kami ketika itu sedang kembali dari peperangan Dzatur Riqa. Ketika kami kembali, kita capek di jalan, ya, di waktu sore atau asar, itu kita capek dan kita ingin istirahat. Ternyata kita sampai kepada suatu tempat yang banyak pohon-pohonnya, lalu kita mulai istirahat, cari tempat, setiap orang cari tempat teduh untuk dia berteduh, untuk dia bisa beristirahat sejenak untuk dari capeknya atau letihnya perjalanan mereka. Lalu dipilihkan untuk Nabi Muhammad SAW suatu pohon yang lebat daunnya dan banyak tempatnya, enak, teduh tempatnya. Rasulullah SAW istirahat sendiri di situ. Rasulullah membuka pakaiannya, ya, dan meletakkan pedangnya, digantungkan di situ, dan Rasulullah pun berbaring dan istirahat. Para sahabat pun cari posisi, cari tempat masing-masing, dan mereka beristirahat. Subhanallah, di saat itu ada seorang yang kebetulan dia sedang mengintai dan berada di dekat tempat tersebut. Dan dia adalah orang musyrik. Ketika melihat para sahabat, mereka semua bersebaran di sana, dan Rasulullah hanya berada sendiri di sana dan tiduran, dan senjatanya pun tidak jauh dari Nabi, dan beliau dalam keadaan tidur. Dia mengatakan, ini kesempatan, saya akan membunuh Muhammad biar saya bisa mendapat keuntungan dan bisa mendapatkan hal kemenangan. Dia pun datang dengan diam-diam sampai mengambil pedangnya Nabi Muhammad. Setelah mengambil pedangnya Nabi, dia lepas. Ya, dia busungkan pedang tersebut. Ketika dia cabut pedang tersebut, Rasulullah terbangun. Posisinya Rasulullah tiduran, nggak megang pedang. Orang tersebut ya berdiri dan dia megang pedang. Apa yang dia lakukan? Dengan tersenyum, dengan percaya diri. Artinya sekarang ini saya bisa membunuhmu dan saya bisa kabur. Nggak ada yang bisa ngejar. Sahabat pada jauh-jauh. Kata orang tersebut, man yumna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang bisa menghalangimu dariku, wahai Muhammad? Nabi Muhammad dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh iman, beliau menjawab, Allah. Allah. Ketika dia mendengar nama Allah disebut oleh Nabi langsung dari Nabi Muhammad SAW, gemetar. Gemetar, sampai lepas. Pedangnya lepas, dia lemes. Nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya Rasulullah ambil pedang. Kata Rasulullah, "Waman yang mena'uka minni." Ya, kalau sekarang siapa yang menjagamu dariku? Siapa yang bisa nyelamatinmu dariku? Kata dia, kun khaira akhir. In afauta ala karib. Kalau engkau memaafkan saya akan menepati janji saya. Kata Rasulullah, kalau begitu, kalau saya memaafkanmu, apa yang engkau akan lakukan? Pokoknya kalau engkau memaafkanku di sini, saya dan qabilah saya, artinya sukunya saya semua, tidak akan memerangimu dan tidak akan menolong membantu orang yang memerangimu. Kami lepas tangan dan tidak akan mengganggumu sama sekali. Janji dari saya. Dan kami akan menepati janji. Rasulullah melihat orang ini jujur. Akan menepati janji. Rasulullah, sudah. Saya bebaskan engkau. Lalu sebelum dia dibebaskan lari, Rasulullah panggil para sahabat. Sayyidina Jabir bin Abdullah bilang, udah. Rasulullah manggil. Tau-taunya Rasulullah lagi berdiri, ada orang di depannya lagi duduk, sedang gitu. Kata Rasulullah, ini orang tadi datang ke sini mengambil pedangku sampai dia menodongkan pedang ini kepadaku dan mengatakan, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Maka aku katakan Allah, lalu terjatuh pedangnya, lalu aku yang mengambil pedang tersebut dan aku katakan kepadanya, man yamna'uka minni, faqala kun khaira akhir. Maka saya saksikan, wahai para sahabat, ini adalah fulan bin fulan. Saya sudah memaafkan dia dan dia sudah berjanji bahwa dia dan kabilahnya dan semua sukunya tidak akan memerangi kita. Kita semua tahu, maka kita juga tidak akan memerangi dia. Artinya kalau ketemu para sahabat dengan dia atau kabilahnya, maka para sahabat tidak akan mengganggu dia. Ya? Dan Rasulullah melepaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini gimana? Menggambarkan sosok Rasulullah SAW. Bagaimana bahwa dari hadis ini, pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad daripada orang-orang yang ingin membunuh langsung Rasulullah SAW. Dan itu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Dan sesungguhnya Allah menjagamu dari orang-orang. Artinya nggak ada orang yang bisa membunuh Rasulullah, datang langsung membunuh Nabi, nggak ada. Janji dari Allah bahwa saya yang akan menjagamu. Nggak ada orang yang bisa mengganggumu.
Ya, ada para sahabat yang lain bisa saja. Lalu setelah itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bisa memaafkan seseorang yang tujuannya ingin membunuh Nabi. Gimana? Nah, kalau ada seorang raja atau siapa, ada orang datang ingin membunuh raja, akhirnya nggak kebunuh tuh raja, ketangkap itu orang, kira-kira hukumannya apa? Kalau nggak dicambuk, dia siksa, dia bakal dibunuh, bahkan mungkin dibunuhnya dengan cara yang sangat hina atau sangat keras. Tapi kita lihat sosok Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau bisa memaafkan seseorang begitu, mengandalkan kepercayaan dari orang tersebut. Ya sudah, engkau berjanji, ya sudah, saya maafkan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Bukan orang pendendam, bukan orang yang haus darah, bukan orang yang emosional, yang suka, yang apabila ada yang ganggu dia langsung dia akan membunuh atau akan melakukan hal-hal yang semacam. Pemimpin yang luar biasa. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nah, ini kita lihat dari sosok Rasul SAW, dan ini semua kejadian di Ghazwat Dzatur Riqa. Nah, ada lagi kejadian-kejadian yang lain. Ya, salah satunya kejadian di Dzatur Riqa, Rasul SAW dengan para sahabat. Suatu malam Rasulullah beristirahat dengan para sahabatnya lagi berjalan. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, kita semua kecapean. Siapa dari kalian yang siap menjaga daerah pintu sana atau daerah sana yang biasanya orang-orang bisa menyerang dari sana? Coba biar berjaga di sana. Siapa yang siap untuk menjaga di sana? Kata seorang sahabat, Abbad bin Bishr mengatakan, saya Rasul. Satu lagi dari golongan Ansar, Abbad bin Bishr, orang Madinah. Satu lagi namanya dari golongan Muhajir, dia bilang saya Rasul. 2 orang. Ya sudah, kalian yang jaga, kita akan istirahat. Tolong jaga daerah sana, jangan sampai ada orang-orang yang menyerang kita dari sana. Mereka pun istirahat. Datanglah 2 orang ini yang ingin menjaga faghr min thugur al-muslimin, artinya tempat pos penjagaan. Mereka semua capek, mereka semua ngantuk, mereka semua letih. Lalu seorang sahabat yang pertama mengatakan, siapa yang mau jaga duluan nih? Kita masih perlu istirahat, nggak kuat. Kalau kita dua-duanya melek, nggak bakalan kuat. Salah satu kita istirahat duluan, habis itu dia bangun gantian. Siapa yang mau duluan tidur? Akhirnya orang Muhajir itu mengatakan, ya udah, saya yang istirahat dulu. Saya istirahat dulu sebentaran, habis itu gantian. Ya sudah. Nah, sudah. Jadi, orang itu istirahat. Yang ini berjaga. Kira-kira mau berjaga, mau ngapain dia? Hah? Mau ngerjain hal-hal yang nggak bermanfaat? Atau kalau kayak kita sekarang main game mungkin, main HP. Apa yang dia lakukan? Dia berwudu, sholat. Allah. Sambil berjaga, sambil sholat, sambil baca Al-Quran, ngaji dalam sholat, tahajud. Subhanallah, ketika dalam keadaan seperti itu lagi sholat, ada orang yang memang ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan sebelumnya, itu ada ketika adanya sedikit baku hantam dengan orang atau pernah terbunuh daripada istrinya oleh pasukan Nabi SAW ketika dalam peperangan, orang tersebut menyimpan dendam. Dia mengatakan, saya akan membunuh Nabi Muhammad atau saya akan membunuh salah satu dari teman-teman yang ada, ya, daripada pengikut. Dia pun mengikuti pasukan Nabi sampai di malam tersebut. Dia melihat ternyata yang menjaga ada 2 orang, yang satu lagi tidur, yang satu lagi sholat. Dia lihat kesempatan, dia ambil panahnya, dia ambil busurnya, dia panahkan kepada orang yang lagi sholat. Ketika kena dalam daerah yang tidak membunuh, ya, tidak terlalu parah, dia lagi sholat, dia terusin sholat. Ketika dia itu dilihat seperti itu, dicabut panahnya, ditaruh, dia sholat, dipanah lagi dengan panah kedua. Ketika dia kena, melihat bahwa ini orang, kalau sampai saya jatuh dan saya terbunuh, bisa-bisa orang ini bisa menyerang kepada Nabi. Ketika dia melihat hal tersebut, dia cepetin sholat. Salam, langsung bangunin temannya. Bangun. Temannya kaget, temannya yang ini berdarah-darah, 2 panah sudah berhinggap di tubuhnya. Orang yang tadi yang memanah, lihat keadaan, waduh, temannya bangun, kabur temannya. Orang itu kabur, lari. Lalu orang Muhajir itu yang tadi temannya mengatakan, kenapa engkau tidak bangunkan saya dari pertama panah? Kok bisa sampai 2 kali panah ini? Kata dia,
Kalau bukan karena takut, saya ini takut Rasulullah diserang atau karena saya tidak menjaga amanat penjagaan ini, saya tidak akan putuskan sholat saya akan teruskan sholat saya walaupun nyawa saya yang akan hilang. Saya tadi lagi sholat dan sedang membaca suratul Kahfi dan saya tidak mau memotong bacaan saya dalam surat tersebut. Saya ingin melanjutkan terus sampai selesai surat. Tapi karena saya takut penjagaan ini akan kosong atau saya mati, maka saya pun membangunkan engkau sebelum terjadi apa? Seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Nah ini yang kejadian. Yang kita ambil apa nih? Ini orang kok bisa seperti itu ya? Bahasa kita. Kok bisa sampai seperti itu? Emang apa yang mereka rasakan ketika mereka membaca Al-Quran? Sehingga anak panah yang dipanah ke badan mereka itu dianggap biasa-biasa aja. Dianggap kayak nggak berasa. Sampai di panah yang kedua, dia sebenarnya rela, bahkan mati pun nggak apa-apa. Yang penting saya nggak putusin sholat saya ini. Rela sebenarnya seperti itu. Cuman kekhawatiran untuk menjaga amanatnya Nabi, itu yang membuat dia bergegas selesaikan sholat tersebut. Subhanallah. Ini orang-orang yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW dalam kesetiaan, bukan kesetiaan dalam perangan saja, dalam membantu Nabi. Tetapi memang benar-benar orang-orang yang diisi hati mereka dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tahajud di malam harinya. Ya, modal Nabi dengan para sahabat itu bukannya banyak uang. Kita lihat tuh pasukan Nabi nggak ada fasilitas yang memadai, pasukan mereka sedikit, keadaan mereka sewajarnya, seadanya. Tetapi apa yang membuat mereka luar biasa? Iman yang luar biasa dalam hati mereka. Cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, dan tengah malam yang mereka jadikan malam hari itu adalah malam munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, menikmati Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita jadikan ini kembalikan kepada diri kita, kira-kira kita gimana? Ini levelnya apakah kita sudah mendekati hal tersebut sedikit gitu? Lagi sholat gitu asik, nggak mau diganggu oleh orang, atau apapun yang mengganggu itu tidak ada harganya. Kita akan sibuk dengan sholat kita, atau malah sebaliknya. Dalam sholat kita sibuk. Kita lagi sholat Allah Akbar, sibuk mikirin uang, sibuk mikirin keadaan, sibuk mikirin berita, sibuk mikirin ini, sibuk mikirin. Ini sholatnya kita. La ilaha illallah. Ya kalau begitu pantas saja keadaan Islam tambah merosot atau tambah kurang, Islam tertindas. Bukan lain dan bukan karena ekonomi, bukan karena uang, bukan karena pasukan, bukan karena sedikit, bukan karena pasukan atau musuh kita sangat gigih, bukan. Karena kita lemah hubungan dengan Allah. Penyakit inti kita, orang-orang muslimin, kita lemah hubungan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah ini nggak harmonis, nggak sesuai, kurang dalam menikmati ibadah, kurang dalam tahajud kita, kurang dalam sholat kita, kurang dalam keikhlasan kita, sehingga kita lihat ya keadaan Islam yang seperti itu, yang merosot sedikit demi sedikit. Nah, maka itu kita perbaiki diri. Ayo jadikan ini PR untuk kita ya, cerita seperti ini jangan jadikan seperti cerita dongeng. Oh Masya Allah cerita luar biasa seperti itu, udah lewat. Jangan. Cerita seperti ini kita jadikan sebagai tolak ukur loh. Kok mereka bisa seperti itu? Mereka juga manusia. Mereka juga orang, mereka juga makan, mereka juga ada rasa sakit. Tapi kok bisa sesuatu yang mereka imani, sesuatu yang mereka yakini bisa meresap di dalam hati sehingga sesuatu yang sifatnya duniawi dan sifatnya badan, ya anggap remeh. Hal ini kan kita lihat juga dalam kehidupan. Orang kalau udah cinta sesuatu, lagi suka sesuatu. Ya, dia suka mainan atau suka sesuatu apa saja, huwiyah, sesuatu yang dia cintai benar-benar dia suka, itu bisa lupa makan. Bisa. Orang kalau udah hobi sesuatu melukis misalnya, itu bisa 3 jam, ini nggak kerasa, nggak capek, cuma nikmat. Hobi ya yang membuat seseorang menikmati lewatnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu dianggap nikmat sama dia. Capek, tapi nikmat. Harusnya kita orang-orang muslimin seperti itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya nggak seperti itu. Keadaan kita malah jauh. Ya, berarti kita punya PR banyak.
Ya, membenahi diri, membenahi hati, membenahi ibadah, membenahi. Ini umur berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 60, selesai, habis. Siapa yang untung? Untung orang-orang yang bisa di dunianya dia merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kenikmatan sendiri di situ. Nah, ketika dia mendapatkan kenikmatan itu di dunia, maka di alam barzakhnya dia akan memetik hasil. Nah, di barzakh orang-orang, di barzakh maksudnya alam kubur. Orang-orang yang di dunianya menikmati ibadah, di alam kuburnya dia nggak mungkin disiksa oleh Allah. Nggak ada. Kenapa? Orang dia udah harmonis sama Allah, punya hati cinta kepada Allah. Mau disiksa bagaimana? Yang ada tambah nikmat di dalam kubur. Terus ketika dibangkitkan, apakah dia akan takut seperti orang-orang pada takut, ya Allah gimana ini, gimana itu? Enggak. Orang-orang yang semacam ini akan didatangi oleh para malaikat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Istiqamah dalam taat sampai menikmati daripada ibadah tersebut, meninggalkan maksiat kepada Allah, melazimi taat kepada Allah. Apa yang terjadi? Tatalaqahumul malaikah. Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Datang para malaikat, jangan takut. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut kepada la takhafu wa la tahzan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian takut. Jangan kalian khawatir. Jangan kalian risau. Orang-orang takut biarin. Orang-orang yang lalai di dunianya bakal takut di sini, iya, di hari kiamat ini. Di hari semua orang dibangkitkan, takut semua orang bakal ditanya, dari mana harta yang kau dapat, dari mana engkau begini, bagaimana kitabnya akan diterima, buku catatan amalan akan diterima dengan tangan atau kiri, ketakutan. Dia akan masuk surga atau akan dihukum ke neraka, semua ketakutan. Tapi orang-orang ini yang di dunianya menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya mereka, la khaufun 'alaihim wa la takhafu wa la tahzan. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Ini hari yang Allah janjikan untuk kalian, ya Allah. Ya. Ini pelajaran dan PR untuk kita semua nih. Ya. Bisa nggak kita seperti itu? Salat sampai-sampai tidak merasakan apa-apa di sekitar kita. Salat sampai lupa waktu. Ya Allah. Kalau main HP sampai lupa waktu kita tahu. Sering. Ya. Asik chattingan. Asik. Wow, udah jam segini. Masya Allah. Ya, mungkin kita kalau bangun tidur jam 2, ya, terus buka HP, seger. Nggak ngantuk. Coba kita bangun tidur, bukanya Al-Quran. Langsung ngantuk. Langsung tidur. Lah, kok bisa begitu? Karena udah nggak asik dengan Al-Quran. Ya, jauh kita sama Al-Quran. Jauh dari makna tadabbur. Jauh daripada makna hal-hal seperti itu. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya bersihkan hati kita dan Allah berikan pencerahan dalam hati kita agar kita bisa mengikuti daripada jejak mereka. Mereka juga manusia tuh para sahabat, tapi bisa seperti itu, subhanallah. Lalu kejadian juga yang terjadi dalam Dhatur Riqa, kejadian yang kelima yang kita akan ceritakan ini, yaitu ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan kembali, Sayyiduna Jabir bin Abdullah, ya, sahabat Rasulullah, itu untanya udah lemes gitu. Untanya udah nggak bagus, artinya sudah tua, sudah jalannya nggak seger, terlambat. Rombongan udah pada jalan, dia telat, untanya lambat jalan. Dalam perjalanan kayak begitu, Rasulullah SAW kadang-kadang kembali, ya, orang-orang pada jalan, Rasulullah jalan balik. Lihat kondisi sahabat yang berjalan, apakah ada yang ketinggalan atau tidak. Ternyata Rasulullah lihat, oh ada seorang yang telat. Rasulullah datangi dia. Ternyata Jabir bin Abdullah. Dia bilang sama Rasulullah SAW, ya Jabir, ada apa? Kenapa seperti itu? Kenapa ini ontamu jalannya seperti itu? Ya, ya Rasulullah, abta abi hamli. Ya Rasulullah, bawa anak-anak terlalu banyak sehingga onta saya juga udah lemes, nggak bisa jalan cepat ya Rasulullah. Ya, atau jamali, abta abi jamali, hada. Kala anikhu, kata Rasulullah, udah
turun itu turun. Dan biar dia itu tunduk ke bawah, duduk. Jadi kalau onta kan bisa dudukkan dia. Lalu Rasulullah juga turun dari ontanya. Mana kayu yang engkau pakai untuk apa namanya menggiring onta, pegang. Maka Rasulullah SAW menusukkan kayu tersebut, yang nggak ditusuk, maksudnya ditoelkan ke situ beberapa kali. Udah, ayo bangunin sekarang, bangun, naik. Rasulullah naik jalan, ontanya seger, jalannya cepat. Masya Allah, katanya Rasulullah, ontanya berubah jadi seger ini Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah ingin berbincang dengan beliau dan ingin menyenangkan hatinya. Beliau mengatakan, engkau mau nggak nih ngejual onta ini pada saya? Kata Jabir, Rasulullah nggak usah beli deh, saya kasih hadiah. Kata Rasulullah, enggak, saya mau beli. Berapa? Kata Jabir, udah Rasulullah aja yang pasang harga deh. Kata Rasulullah, kalau begitu dengan 1 dirham. 1 dirham maksudnya murah. Mungkin ya kalau sekarang kayak 1 juta. Onta 1 juta kan murah. Kata Jabir, kalau begitu engkau membuat saya rugi dong ya Rasulullah. Enggak bisa segitu. Itu kemurahannya Rasulullah. Kata saya udah 2 dirham. 3 dirham. Sampai ditambah sampai ugiyah, sampai suatu apa namanya, uqiyah itu berarti ya lumayan lah, harga yang setara dengan harga unta. Jadi Jabir yang bilang, nggak cukup ya Rasulullah, segitu masih murah. Naik lagi Rasulullah bilang, udah segini, ya udah segini sampai 1 uqiyah. Uqiyah harga yang layak untuk unta. Kata Jabir, iya Rasulullah, segitu deh cukup. Kata Rasulullah, udah kabul, terima, jadi. Tapi pakai dulu ontanya, Pak. Jalanlah, ya. Lalu dalam perjalanan Rasulullah ngobrol lagi. Ya Jabir, atazawwajta? Apakah itu udah kawin ya Jabir? Kata Jabir, iya ya Rasulullah. Tazwaj, nikahnya sama bikir am thayyib? Nikahnya sama perawan atau janda? Kata Jabir, Rasulullah, saya nikahnya dengan janda. Oh, kenapa engkau tidak nikah dengan seorang perawan yang masih muda, bisa engkau apa namanya senang-senang dengan dia? Kata dia, ya Rasulullah, ayah saya meninggal, Abdullah ayahnya atau Abdullah meninggal, punya anak banyak. Masya Allah, punya anak, adik-adik saya itu banyaknya laki dan perempuan. Dan banyak perempuan juga dari adik-adik saya. Dan saya anak paling besar. Kalau saya nikah dengan perempuan yang masih kecil juga, akhirnya di rumah anak kecil semua, nggak ada yang ngurusin mereka. Sedangkan ibu nggak ada juga. Jadi saya mau menikah dengan perempuan yang agak dewasa, walaupun sudah janda, tetapi untuk ikut merawat daripada adik-adik saya. Seperti itu tujuan saya. Kata Rasulullah, asal betul, bagus. Itu pilihan itu bagus. Cara pikirmu bagus. Kata Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, nanti nih kalau kita berhenti di sini, sebelum kota Madinah, kita lagi duduk, kita masak-masak, kita makan. Orang-orang di Madinah datang, nanti istrimu akan siap-siap ya, menjaga untuk menyambutmu, bersih-bersih rumah, bersih-bersih keadaan untuk menyambutmu datang. Ya, dan menyiapkan bantal-bantal. Kata Rasulullah, kami nggak punya bantal-bantal yang namarik gitu. Kata Rasulullah, ada, insya Allah. Artinya Rasulullah SAW berkata manis dengannya, mengisi hati daripada Jabir ini, yang menyenangkan hatinya. Karena Rasulullah tahu, pertama ayahnya meninggal dalam peperangan, Abdullah. Kemudian dia miskin. Rasulullah ingin menyenangkan hati dia dan menggembirakan hati Jabir. Apa yang terjadi setelah sampai di kota Madinah, mereka seperti itu. Lalu Jabir mengatakan, ini onta udah dibeli Nabi. Datang, bawain ontanya ke depan rumah Nabi. Ternyata Rasulullah masih nggak keluar dari rumah. Akhirnya Jabir nitip ke sahabat. Ya deh, ini titip ya, ini ontanya Rasulullah sudah dibeli. Oh ya udah. Pas Rasulullah keluar, loh, onta ini kenapa di sini? Ya Rasulullah, ini dari Jabir. Kata Rasulullah, mana dia? Nah, tadi pulang dulu. Kata panggil dia. Datang. Dia ambil. Bilal, ambilkan uang, bayarannya ini onta sekian. Nih, ya Jabir, uangnya. Lalu kata Rasul, itu ontanya engkau bawa balik lagi. Hah? Rasulullah, bukankah engkau sudah beli? Iya, saya beli, tapi sekarang hadiah buat kamu. Jadi Rasulullah ingin kasih dia duit. Tapi Rasulullah pengennya dengan cara, udah deh beli aja dulu caranya. Nanti saya kasih hadiahnya ontanya. Ontanya saya akan kasihkan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sini kita lihat
Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lembutnya, bagaimana baiknya, bagaimana Rasulullah perhatian kepada para sahabat, tahu keadaan-keadaan mereka, yang ini susah, yang ini dalam keadaan, disenangkan hatinya, digembirakan hatinya, ya, diajak bicara dengan ucapan-ucapan yang baik, mengetahui bagaimana keadaan rumahnya, bagaimana keadaan rumah tangganya. Bertanya Rasulullah SAW, tujuannya untuk menyenangkan, menggembirakan hati daripada sahabat Rasulullah SAW. Ya, dari sini kita lihat Rasul SAW bagaimana beliau ya bermuamalat, bagaimana beliau berbicara dan perhatian beliau kepada para sahabat. Ya, dengan ini kita lihat tuh gambarannya, masya Allah, ya beruntung sekali para sahabat duduk bersama Nabi Muhammad dengan akhlak yang luar biasa, dengan peringai sopan santun yang baik, ya kedermawanan yang luar biasa, membantu para sahabat yang memerlukan, ya. Dan hal ini pantas dan pasti akan membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah bahwa kebaikan Rasulullah bukan terpaku pada waktu hidup beliau, bahkan setelah wafat beliau. Ya, dan ini bukan saya yang bilang. Bahkan sekarang ini lagi dikubur, Rasulullah juga perhatian kepada kita. Rasulullah juga masih baik. Ya, karena kebaikan seseorang itu nggak sirna dengan kematian. Dia tetap baik. Apa yang beliau katakan? Hayati khairun lakum, wa mamati khairun. Hidupanku baik untuk kalian. Dan wafatku pun nanti baik untuk kalian. Wafatnya Nabi baik untuk kita. Gimana? Kata Rasulullah, tu'radu alayya a'malu. Amalan kalian akan dilaporkan kepada saya. Tuh, amalan kita ini dilapor kepada Nabi. Terus gimana? Kalau Rasulullah dapatin amalan kita baik, hamidullah, saya bersyukur. Alhamdulillah, amalan mereka baik. Kalau enggak, kata Rasulullah, istighfarullah. Saya beristighfar. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Ya Allah, perbaiki keadaan mereka. Ya Allah. Subhanallah. Rasulullah bahkan sudah wafat. Beliau perhatian. Nah, apalagi nanti ketika di Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Nggak ada orang yang lebih perhatian kepada kita seperti Nabi. Mungkin orang tua kita lari dari kita. Anak kita mungkin lari dari kita. Ya, saudara kita lari dari kita. Takut ditanya. Tapi Rasulullah nyariin kita. Ya, mencari kita, dicari. Umat, ya Allah umat. Ya Allah umatku. Ada yang masuk neraka, ya Allah umatku, keluarkan. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, dicari. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dengan seperti ini kita pantaslah kita kalau benar-benar kita ini jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad karena memang luar biasa perjuangan Rasulullah dan juga rahmat dan kasih sayang Nabi yang kita lihat dari sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin sampai segini saja apa yang saya sampaikan daripada perjalanan atau peperangan yang kita ceritakan dari peperangan Ghazwat Dzatur Riqa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan menjadikan apa yang kita peroleh daripada ilmu yang kita sampaikan semua bermanfaat untuk kita semua dan menambah kecintaan kita kepada sosok Nabi Muhammad SAW sehingga kita semua di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi, bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada sesi tanya jawab atau apa, ya saya kembalikan kepada moderatornya, Pak Jatmiko. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas materinya. Silakan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya terkait dengan materi tadi, kami persilahkan. Gimana? Ada pertanyaan? Masya Allah. Mohon izin, Pak Ustadz. Mas Tria, silakan Mas. Silakan. Ya, apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Sangat menarik Pak Ustadz. Ya, tadi hikmahnya sangat banyak. Pak Ustadz, saya mau nanya, fikih yang ghanimah itu kan selain Nabi kita kan diharamkan itu ya dulu, kalau nggak salah dengar saya. Nah, tapi dengan Nabi kita itu ghanimah itu diperbolehkan begitu. Itu kira-kira hikmahnya apa Pak Ustadz? Gitu. Ya. Ghanimah itu artinya rampasan perang. Jadi kalau kita peperangan antara orang Muslim dengan orang-orang yang kafir yang memerangi, lalu kita menang atau kita dapat rampasan dari harta tersebut, itu ghanimah namanya.
Dan itu dulu sebelum Nabi Muhammad itu Allah SWT haramkan, nggak boleh diambil. Itu biar ditaruh di suatu tempat, nanti Allah SWT turunkan api dan Allah bakar semuanya, sudah bersih. Lalu karena kasih sayang Allah SWT kepada Nabi dan pada umatnya, dimanja umatnya Nabi, kata Allah, ya sudah, yang ghanimah, rampasan perang untuk kalian halal. Uhillat liyal ghanaim walam tuhal li ahadin min nabiyyin qabli. Saya dihalalkan oleh Allah untuk saya dan umat saya ghanimah, rampasan perang. Ya itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki keistimewaan dan kedudukan khusus di sisi Allah tidak sama dengan yang lain. Ya, salah satu hikmahnya menunjukkan, dan itu hadiah dari Allah untuk kita. Kenapa? Karena kita dimuliakan dengan Nabi Muhammad. Kita bisa dapat seperti itu dari mana? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Mereka tidak dapat, kenapa? Karena mereka bukan umatnya Nabi Muhammad. Jadinya Allah ingin menunjukkan perbedaan ini agar kalian tahu bahwa ini orang spesial. Ini orang mulia di sisi saya. Muliakan dia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Begitu kira-kira. Mungkin ada yang bertanyakan lagi yang lain atau kurang jelas bagaimana? Alhamdulillah. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan. Mungkin cukup Ustaz. Ya, silakan. Cukup Ustaz, silakan ditutup dengan doa. Ya udah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa wal 'afiyah was salah asy-syan fi adh-dhahir wal batin. Allahumma nawwir qulubana wa ghawalibana. Allahumma ya rabbana ij'alna wa iyyahum min 'ibadika as-salihin waj'alna wa iyyahum min al-muqarrabin waj'alna wa iyyahum min al-muttabi'in nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhahir wal batin ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Sama-sama, Masya Allah Pak Jadmiko. Masya Allah. Dan juga semua yang ikut serta dalam kajian ini. Mudah-mudahan Insya Allah tidak lama lagi kita bisa bertatap muka secara langsung ya, Insya Allah. Amin, Insya Allah. Ya, walaupun ini sarana memudahkan kita, tapi tetap aja yang namanya tatap muka, berjumpa langsung, itu ada nikmatnya sendiri lah bahasanya. Ya, ada, Allah beda. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat semua musibah, angkat semua kesulitan, kita bisa berkumpul kembali dalam majelis-majelis kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz.